di pikiran dia. Itu aja Ustaz. Insyaallah. Iya. Barakallah. Ya. Ini terkait masalah reaksi negatif, pikiran negatif, ya perasaan negatif. Nanti ini harus paham. Ya, gimana kita mau sabar kalau hakikat sabar kita nggak ngerti? Gimana kita mau ridho? Ya, kalau seandainya kita hakikat ridho saja kita tidak paham. Padahal kalau dalam setiap ada acara pengajian, ada acara taklim, wah luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak bener ya. Silakan yang lain, yang dimit supaya saya tidak berprasangka buruk. Ya, supaya saya tidak berprasangka buruk dengan yang dimit ini ada tiga pesertanya. Silakan. Apa beda sabar sama ridho? Silakan. Ustaz tak nyoba Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tafadhal. Masyaallah. Tetap semangat Pak Haji, insyaallah. Orang yang ridho itu ikhlas mau dicoba apapun. Sedangkan orang sabar itu dia hanya nahan, nggak keluar gitu loh. Tidak dikeluarkan nafsunya. Sebenarnya ini kurang ridho. Beda kalau yang ridho itu ikhlas, nggak pernah komplain, bagian dari Allah. Mau dia rugi, mau dia untung sama saja. Demikian. Iya, Masya Allah. Jadi yang menetapkan untung itu Allah, yang menetapkan harus rugi juga Allah. Jadi kesimpulannya, orientasinya udah nggak melihat objek, tapi subjek ya. Untung dan rugi itu kan objek, sehat dan sakit itu kan objek. Orientasi orang yang sudah sampai pada tingkatan ridho, dia udah subjektif. Yang menetapkan harus sehat kan Allah, yang menetapkan sakit juga Allah. Ya semua datang dari Allah kok. Kayak gitu. Jadi yang kita pandang itu adalah sang pemberinya, sang pengaturnya. Ya bukan yang diberikan. Kayak gitu. Diberi sedikit yang memberi Allah, diberi banyak juga yang memberi Allah. Hari ini kita ini kan senangnya. Kenapa kita susah untuk sabar dan ridho? Karena kita hanya fokus melihat objek. Ya, kita nggak melihat subjeknya. Sang pemberinya itu kan satu, Al-Ahad itu Allah. Sehat kita yang mengatur Allah. Sakit juga ya karena pengaturan Allah. Untung juga diatur Allah, rugi juga karena kehendak Allah. Apa bedanya? Semua datang dari Allah kok. Kayak gitu. Nah, seperti itu ikhwan akhwat. Satu coba yang di meet ini mana ini? Silakan yang di meet. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tetap semangat, insyaallah Pak Haji. Tafadhal. Gimana Pak Haji? Ya, ada sabar sama syukur ya, sabar sama ridho itu bedanya gimana Pak Haji? Sabar sama ridho. Ya seperti tadi kawan-kawan udah sampai ini udah banyak yang masuk. Kalau saat itu dia menahan diri dari segala keluhan-keluhan Ustaz, baik keluhan lisan maupun dengan perbuatan. Kalau ridho itu menerima segala ketentuan Allah dengan lapang dada, ikhlas lah gitu. Terus kalau sabar itu dia masih merasakan sakit, walaupun dia kena ujian, dia masih kena ujian atau kena cemoohan, dia masih merasakan sakit. Beban akibat musibah itu dia rasakan sakit. Tapi kalau ridho itu tidak merasakan sakit. Terus kalau misalnya sabar itu wajib hukumnya untuk kita Ustaz sebagai umat Islam. Tapi kalau ridho itu hukumnya sunnah atau diaturkan, namun merupakan tingkatan yang lebih tinggi dari ridho itu. Sekilas begitu Ustaz.
kira-kira Pak Haji sudah lulus belum latihan sabar dan ridhonya? Belum Ustaz. Itu tambahan usia berapa tahun lagi untuk lulus sampai di makom sabar dan ridho? Ya, terus belajar dan berdoa Ustaz, semoga diberi kesabaran dan keridhaan. Amin. Amin. Insya Allah. Kayak gitu. Ternyata meraih gelar master lebih mudah ya dibandingkan meraih makom sabar dan ridho, Pak Haji. Meraih gelar magister itu lebih mudah dibandingkan meraih gelar sabar dan ridho. Iya, betul betul sekali. Masya Allah. Jadi begini, mohon dipahami ya, yang belum tahu silakan catat. Jadi beda antara sabar dan ridho. Pertama sabar. Sabar itu apa? Sabar itu adalah kemampuan menahan diri untuk tidak bereaksi negatif. Bereaksi negatif ya, ketika menghadapi ujian. Reaksi di sini ya, reaksi itu reaksi yang tampak. Nanti ada perasaan negatif atau pikiran negatif, ya. Ada juga reaksi negatif. Maka yang disebut orang sabar itu adalah orang yang dia memiliki kemampuan untuk menahan diri, tidak bereaksi negatif ketika menghadapi ujian. Reaksi negatif itu ya bisa dari keluhan, bisa dari umpatan, bisa dari caci maki, bisa dari marah, ya dari teriakan, termasuk ratapan ya ketika ada keluarga yang meninggal. Nah, reaksi negatif bahkan itu sangat tercela ya, Masya Allah. Karena itu merupakan bagian dari ketika kita melakukan reaksi negatif, itu bagian dari tidak adanya kesabaran di sana. Jadi yang disebut sabar adalah kemampuan menahan diri untuk tidak bereaksi negatif ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi. Ya. Ketika mungkin sebagai guru Video ini di dalam kelas menampilkan seorang anak tiba-tiba berteriak, kita terganggu. Ya, orang sabar tidak mengeluarkan reaksi negatif. Bentak enggak? Ya, teriak kita ya enggak. Melotot juga enggak. Apalagi mukul meja. Ada. Karena ketika kita ada anak yang mungkin bikin kita marah, ya, berteriak atau suara gaduh, kemudian kita pun berteriak, nah itu sudah reaksi negatif yang seperti itu. Berteriak enggak, tapi mata melotot misalnya, ya itu pun reaksi negatif. Teriak enggak, melotot enggak, tapi mukul meja, nah, itu pun reaksi negatif. Ya, teriak enggak, ya melotot enggak, mukul meja enggak, tapi melemparkan penghapus ke kepala anak yang teriak, nah, itu reaksi negatif, ikhwan, akhwat, Masya Allah. Jadi yang namanya sabar itu orang yang memiliki kemampuan menahan diri ketika menghadapi kenyataan hidup yang tidak sesuai ekspektasi, ya, untuk tidak bereaksi negatif. Ya, tidak bereaksi negatif ketika menghadapi ujian atau kenyataan hidup yang tidak sesuai ekspektasi. Ya, kemarin banyak contohnya kemarin sudah disampaikan.
Kalau kita ditabrak, naik sepeda motor ditabrak, ya, jangan bereaksi negatif. Udah, melotot jangan, membentak jangan, apalagi memukul yang nabrak. Ya, ini membentak enggak, melotot enggak, tapi yang yang nabrak sepeda motor antum pegang, udah antum piting atau antum banting. Nah, itu namanya tidak sabar ya, kayak gitu. Jadi sabar itu kemampuan menahan diri untuk tidak bereaksi negatif ketika menghadapi ujian atau kenyataan hidup yang tidak sesuai ekspektasi. Itulah sabar. Ya, sakit misalnya. Orang yang sabar itu nggak ngerutu. Kok saya ini nggak sembuh-sembuh? Ada yang kayak gitu. Pada berobat udah nggak kurang-kurang. Dari mantri sampai dokter spesialis. Kok nggak sembuh-sembuh saya ini? Alangkah jelek nasib saya. Nggak ada. Orang sabar nggak ada gerutu kayak gitu. Ya. Udah sakit belum sembuh. Ya. Anaknya nggak mau sekolah. Udah anaknya nggak mau sekolah. Ya. Tiba-tiba usaha kita bangkrut, kemudian kita menggerutu, kok kesulitan hidup saya yang tidak ada habisnya, nah, kayak gitu. Itu namanya keluhan, itu menggerutu. Ya, jadi makom Rabbil Alamin itu adalah ketika kita bisa menempatkan diri untuk tetap menahan, tidak bereaksi negatif ketika menghadapi ujian atau kenyataan hidup yang tidak sesuai ekspektasi. Udah diem. Ya, mulut diam, mata diam. Nangis gimana Ustadz nangis? Itu reaksi negatif bukan? Ya, bukan. Jadi kalau seandainya kita nangis, menetes air mata, artinya meraung-raung ya, beda meraung-raung ya, sampai menetes air mata termasuk reaksi negatif bukan Ustadz? Bukan. Itu muncul karena adanya sifat ya kasih sayang. Dijelaskan seperti itu. Jadi ketika Rasulullah itu anaknya Ibrahim yang masih balita itu meninggal, Rasul nangis ketika itu. Ya, Rasul nangis. Kenapa? Terus apakah nangisnya Rasul itu mengurangi sifat? Tidak. Ya, itu bukan reaksi negatif, tapi itu adalah ungkapan kasih sayang. Kayak gitu bentuk kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi lo orang yang paling sayang kepada umatnya. Ya, melebihi sayangnya dengan diri sendiri itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai beliau mau wafat pun yang dipikir masih orang lain bukan dirinya. Ummati. Tidak ada orang yang kasih sayang yang melebihi kasih Nabi. Ya, kayak gitu. Ada juga yang tidak tertawa. Jadi dalam sebuah riwayat Imam Fudail bin Iyad itu pernah ditinggal wafat anaknya. Beliau tersenyum. Ya, ketika orang-orang datang bertakziah, beliau biasa saja. Beliau tersenyum, tertawa. Itu Imam Fudail bin Iyad. Kalau hari ini kita bertakziah, ada orang tua yang anaknya mati kemudian tersenyum, tertawa, kayaknya kita pandang dia itu orang nggak waras ya. Kayak gitu. Tapi tingginya sifat ridho ya Ibu lihat itu biasa. Ya, wong anak itu bukan milik saya. Dulu saya tidak punya anak, kemudian anak itu pun hilang kembali kepada sang pemilik. Ya, kenapa saya harus sedih? Ya, kenapa saya harus marah? Itu Imam Fudail bin Iyad. Masya Allah. Sama. Untuk punya duit banyak. 300 juta dibohongin orang. Ya. Ya harus mikir kayak gitu. Dulu juga antum lahir tuh nggak membawa 300 juta kok. Yang membuat antum bisa memiliki uang 300 juta itu juga rezeki dari Allah. Kalaupun tiba-tiba antum harus ditipu 300 juta karena kehendak Allah, ya kenapa harus larut dalam kesedihan? Kan itu Allah yang ngatur. Kayak gitu. Masya
kamu sabar dan ridho. Jadi sabar itu ikhwan, kemampuan menahan diri untuk tidak bereaksi negatif. Itu sabar. Walaupun hatinya itu mungkin ada sedih, ada kecewa. Hatinya itu ada kecewa ketika dia harus rugi, kok nggak untung. Kayak gitu, kenapa kok gagal ya, nggak sukses gitu loh. Kenapa kok saya ditolak ya, nggak diterima. Ada kecewa dalam hati. Tapi tidak diekspresikan dalam bentuk reaksi negatif. Melalui jawarih atau anggota badan, tidak ada. Kalau hatinya masih ada rintihan, ini bedanya sabar ya. Hati masih ada rintihan, itu masih ada dalam hati. Nah, kecewanya, sedihnya itu ada dalam hati tersimpan, tapi tidak diekspresikan dalam reaksi. Mohon difahami ikhwan ya, seperti itu. Itu sabar. Kemudian, ya, bagaimana dengan ridho? Ya, bagaimana dengan ridho? Ridho itu adalah puncak tertinggi dari kesabaran. Di mana orang yang sudah sampai pada makom ridho itu, ya, jangankan reaksi negatif ketika menghadapi kenyataan hidup yang tidak sesuai ekspektasi. Ya, jangankan reaksi negatif, orang yang sudah sampai pada makom ridho itu, gejolak perasaan dan pikiran yang negatif saja sudah tidak ada. Nah, ini orang ridho. Gemuruh atau gejolak perasaan atau pikiran yang negatif dalam hati saja sudah nggak ada. Orang yang ridho itu sudah betul-betul zero itu. Sudah betul steril hatinya dari perasaan negatif, dan sudah betul-betul bersih pikirannya dari pikiran-pikiran negatif terhadap ya kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan ekspektasi yang sedang dia jalani. Tidak ada lagi pikiran negatif. Ya, tak ada. Jangankan kau mau reaksi negatif, ya, gak ada perasaan dan gejolak atau gemuruh ya dengan perasaan negatif atau pikiran negatif, itu aja udah gak ada orang ridho itu. Dalam hatinya itu, tadi kan kalau sabar mungkin masih ada sedih, masih ada kecewa, masih ada keluhan dalam hati yang tidak terdengar oleh apapun, tidak diketahui oleh siapapun kecuali hanya diketahui oleh Allah. Itu sabar. Tapi kalau sudah tingkatan ridho, ya, keluhan, rintihan, ya, kesedihan, itu sudah tidak ada, sudah steril di dalam itu, tidak ada lagi. Sudah zero betul-betul dari semua pikiran dan perasaan negatif ketika menghadapi kenyataan hidup yang tidak sesuai ekspektasi. Itulah ridho. Masya Allah. Tingkatan yang lebih tinggi, bahkan paling tinggi dari sebuah kesabaran. Masya Allah. Ya. Jadi antum misalnya dititipi oleh Allah keturunan yang tidak sesuai dengan keinginan. Antum kan kalau menikah, punya anak, pengennya itu anaknya itu sehat, jasmani dan rohani. Pinter, cerdas gitu. Itu kan maunya antum. Seluruh pasangan di muka bumi ini ketika menikah, yang dia inginkan punya keturunan yang modelnya kayak gitu. Sehat jasmani rohani, cerdas pikiran, kayak gitu. Itu yang diinginkan. Tapi kan Allah Maha mengatur, ikhwan akhwat semua. Allah yang Maha mengatur perjalanan hidup kita, sama seperti Allah yang mengatur perjalanan matahari. Ya, Allah menitipkan di tengah-tengah keluarga kita satu di antara anak yang lain itu ada yang tidak sesuai ekspektasi. Mungkin ada kekurangan secara jasmani, ada kekurangan secara rohani. Coba ingat ini, ya. Bagaimana
dilatih sabar. Kalau antum cuma diuji sakit gigi, itu masih ada harapan sembuh. Ya. Gak ada sampai bertahun-tahun orang sakit gigi, Pak. Ikhwan, akhwat. Kalau cuma demam, ataupun yang lain-lain, masih bisa lah. Tapi bayangkan ketika Allah menitipkan di tengah-tengah keluarga antum, satu di antara anak yang antum miliki, itu kekurangan secara fisik, ada kekurangan secara mental. Ya, berapa lama itu? Ya sepanjang umur dia. Umur dia misalnya 10 tahun, ya 10 tahun atau baru sabar. Umur dia ternyata ya mungkin 20 tahun, ya sepanjang itu juga antum itu harus mengukuhkan sabar dan ridho. Ya Allah, ya Rabb. Maka di sini kita perlu belajar dan berlatih, terus kita belajar supaya kita itu bisa dapat gelar sabar, as-sabir, dan kita bisa dapat gelar radin, orang yang betul-betul ridho. Saya katakan tadi, ya untuk dapat gelar sabir dan radin itu lebih sulit daripada kita dapat gelar doktor dan magister. Bahkan banyak para doktor, bahkan mungkin profesor, ya, profesor senior yang dia nggak bisa sampai di penghujung umur dia nggak bisa dapat gelar sabir dan radin. Gitu. Maka di sini yang perlu difahami, ikhwan, akhwat, ya. Kita harus bersungguh-sungguh supaya kita ini bisa dapat. Bisa difahami ya? Ya, beda sabar sama ridho. Ada yang kurang jelas bedanya sabar sama ridho tadi. Ustaz. Ya, tafadhol, gimana? Kok ada yang timbul pertanyaan begini loh. Gimana? Orang yang sabar itu justru lebih tinggi pahalanya daripada yang ridho, karena sabar itu masih mempertahankan, masih ada yang tahan gitu. Kita gambarkan begini tadi, baca Al-Quran yang terbata-bata itu dapat 2, yang ahli cuma dapat kebaikan 1. Gimana ini Ustaz? Itu persepsi yang tidak tepat. Karena sabar itu lebih mudah daripada ridho. Tidak mungkin sesuatu yang lebih mudah levelnya di atas. Kayak gitu. Jadi sudah menjadi hal yang lumrah. Ketika sesuatu yang lebih mudah pasti levelnya di bawah. Ridho itu lebih susah. Karena orang untuk menghilangkan, ya, ini masih ada suara yang sepertinya belum dimatikan speakernya. Itu Ustaz Fitian di Mekah itu kayaknya Ustaz, disapa coba. Oh ya. Ya udah, kita lanjutkan. Jadi ketika kita, ya, orang yang dia itu levelnya sabar, perjuangan dia itu hanya menahan diri untuk tidak bereaksi negatif secara jawari, secara perilaku, Pak. Yang dia kekang itu sesuatu yang tampak. Mulut dipaksa untuk, ya, diam. Tangan dipaksa untuk diam, tidak memukul, ya, tidak menyakiti ketika terzolimi dari yang lain-lain. Mata dipaksa untuk tidak melotot, ya, itu yang kita kekang sesuatu yang tampak. Kaki untuk tidak menendang, ya, itu sesuatu yang tampak.
walaupun itu sulit. Maka saking sulitnya yang namanya sabar itu, pahalanya nggak kaleng-kaleng. Pahala sabar itu dijelaskan oleh Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Untuk orang yang bisa sabar saja, itu pahalanya sudah unlimited. Udah nggak ada batasnya saking banyaknya. Ya. Ini sampai di level sabar saja. Kalaupun kita berhasil di situ, oh itu pahalanya sudah luar biasa. Ya. Lipatan pahalanya itu tidak ada hitungan. Dan jaminan surga dia dapatkan. Dijelaskan dalam Quran itu, ya, Assalamualaikum bima sabartum, ya. Nanti ketika orang yang sabar itu nanti dia akan dimasukkan surga, disambut nanti dengan penyambut-penyambut yang ada di sana. Apa? Assalamualaikum bima sabartum. Ya, keselamatan atas kamu, ya, bisa masuk surga disebabkan buah dari kesabaran-kesabaran. Lihat. Bisa sabar, itu pahalanya sudah nggak ada batas. Bisa sabar, udah, ya, sudah mendapatkan surga. Lalu kalau balasan sabar saja sudah surga, balasan orang ridho apa? Balasan orang ridho itu lebih tinggi daripada jannah. Ya. Kalau orang ridho itu balasannya bukan hanya surga. Waalaikumsalam. Kalau orang ridho balasannya bukan benda, bukan makhluk lagi. Tapi balasannya itu sifatnya Allah. Maka dalam surat At-Taubah itu Allah ingatkan, ya. Waridwanum minallahi akbar. Kalau Anda tidak salah itu di ayat 72. Ya. Jadi untuk orang yang sabar, ya, untuk orang yang sabar, itu balasannya itu lebih tinggi dibanding untuk orang yang ridho itu balasannya lebih tinggi dibandingkan balasan bagi orang yang sabar. Ya. Karena kalau orang yang sabar, sekedar sabar saja itu sudah dapat lipatan pahala tanpa batas, sudah mendapatkan jaminan jannah, ya. Untuk orang-orang yang dia itu, ya, yang ridho, lihat itu di surat At-Taubah ayat 72. Ini balasan orang yang ridho. Ya. Untuk balasan orang yang ridho itu di dalam surat At-Taubah ayat 72. Tentu bisa lihat. Disimak, ya. Wa'adallahul mu'minin wal mu'minatin jannatin tajri min tahtiyal anhar khalidina fiha wa masakinu thayyibatan fi jannatin adan. Allah menjanjikan untuk orang beriman laki-laki dan orang beriman wanita dengan sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Kemudian, ya, Allah melanjutkan, waridwanum minallahi akbar. Dan keridoan dari Allah itu lebih besar. Ingat, sebelum Allah mengatakan waridwanu minallahi akbar, ya, Allah memaparkan janji sorga untuk orang beriman laki-laki dan wanita. Di penghujung ayatnya Allah mengatakan setelah memaparkan sorga dengan kesenangannya, Allah menutup waridwanu minallahi akbar. Zalika huwal fawzul azim. Dan dari Allah itu lebih besar daripada jannah. Dari jannatun aden.
Ya, dari sorga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, keriduan Allah itu lebih besar. Nah, kalau orang sabar, ya, itu sesuatu yang tidak mudah. Balasannya lipatan pahala yang tidak ada hitungan saking banyaknya. Kemudian orang sabar itu sudah dijamin sorga. Lalu bagaimana? Ridho tingkatannya kesabaran yang paling tinggi. Kalau sabar itu kita tidak bereaksi negatif, ya, secara fisik. Tapi kalau ridho itu tidak ada gejolak dan gemuruh dalam pikiran dan perasaannya itu. Tidak ada. Sudah tidak ada lagi gejolak, ya, gemuruh, perasaan dan pikiran negatif itu sudah tidak ada. Kayak gitu. Kenapa kok saya yang di ujung? Tidak ada kayak gitu. Kok saya lagi yang harus rugi? Tidak ada kayak gitu. Mikir kayak gitu tuh aja nggak ada. Ya, kok harus uang saya yang hilang? Tidak ada. Sudah tidak ada pikiran kayak gitu di hatinya, tidak ada. Orang yang ridho. Kayak gitu. Dan orang yang ridho itu selalu melihat setiap ujian itu sebagai wujud kasih sayang. Masya Allah, ini orang ridho itu tingkatannya. Dia melihat setiap ujian yang Allah berikan, ya, itu wujud kasih sayang dan wujud sifat bijaksananya Allah pada dirinya. Ini. Jadi perasaan negatif, pikiran negatif sudah hilang, diisi penuh dengan pikiran positif. Hatinya. Ya, kalau hati dan pikirannya itu sudah positif kan nggak mungkin anggota badannya itu mau bereaksi negatif lagi. Ya, kenapa anggota badannya itu bereaksi negatif? Ya, tangan memukul, mulut membentak, ya, mencaci maki, mata melotot, kaki menendang. Itu karena pikirannya negatif, perasaannya negatif. Diekspresikanlah pikiran dan perasaan negatif itu dalam perilaku fisik yang negatif. Kalau orang yang ridho, ya, perasaan negatif dalam dirinya, pikiran negatif dalam dirinya terhadap kenyataan hidup yang gak sesuai ekspektasi, itu sudah gak ada. Sudah penuh dalam hatinya, sudah penuh dalam perasaan dan pikirannya, melihat setiap ujian sebagai wujud kasih sayang dari Allah dan sebagai kebijaksanaan dari Allah. Itu. Dan orang yang sudah sampai pada tingkatan ridho, dia betul-betul yakin bahwa, ya, di balik ujian yang Allah berikan pada dirinya, selain ujian itu wujud kasih sayang, selain ujian itu sebagai bentuk kebijaksanaan dari Allah yang maha bijaksana, tetapi dia yakin seyakin-yakinnya bahwa di balik ujian dalam hidupnya itu menyimpan hikmah dan kebaikan yang banyak untuk dirinya. Itu orang yang ridho. Bisa difahami? Bisa difahami, Ahwan? Bisa? Insyaallah, Ustaz. Insyaallah ya. Insyaallah. Jadi seperti itu. Kita ini mau kapan lagi melatih kita untuk bisa dapat gelar sobir dan rodi? Jangan ngejar-ngejar gelar dunia saja kita. Ya, gelar rohani kita tidak ada sama sekali kita. Ya Allah, ya Rabb. Di sini. Itu yang harus difahami. Itu beda sabar dengan ridho. Jadi kalau balasan sabar, dia mendapatkan balasan wujud masih benda tadi, dana itu masih dalam benda.
Maka Ibnu Qayyim menjelaskan untuk balasan orang yang ridho itu bukan benda lagi, tapi sifatnya Allah. Karena kalau orang sudah ridho, balasannya itu ya wa ridwanu minallahi akbar. Ridho Allah yang lebih besar daripada jannah itu yang akan diberikan kepada orang yang ridho dengan takdir Allah. Maka dalam Quran itu dilihat ya, radhiyallahu anhum wa radu'an anhu. Allah ridho kepada mereka karena mereka ridho kepada Allah. Jadi balasan untuk orang yang ridho dengan ya dengan takdir Allah, dengan qada dari Allah, itu adalah keridhaan Allah pada dirinya. Udah apa lagi? Gak ada yang lebih tinggi daripada ridhonya Allah. Tidak ada. Kalau Allah sudah ridho, ya sudah. The finish perjuangan kita sebagai hamba itu kalau Allah sudah ridho. Sudah selesai perjuangan kita. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya, maka dalam kitab Madarijus Salik Imam Ibnu Qayyim bahwa ya, ridho terhadap Allah itu jalan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Tidak ada ya orang itu tidak akan orang itu mendapatkan ridhonya Allah kalau dia belum bisa dengan ridho. Ya, kalau dia belum bisa ridho dengan Allah, belum ridho dengan ketetapan Allah, dengan takdir Allah, ya, yang tidak sesuai ekspektasi tentunya, dengan kehendak Allah, tidak akan mungkin. Makanya kadang-kadang kita ini terlalu enteng bilang mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ridho Allah. Masya Allah, ya. Makanya kemarin kan Anda sampaikan ketika Imam Sufyan As-Tsauri ditegur oleh Rabi'ah Ar-Ra'yi. Ketika dia ditegur oleh Rabi'ah Ar-Ra'yi. Apa kata ya Imam Sufyan Ats-Tsauri? Dia berdoa, Allahumma ridha'anna, ya Allah, berikanlah ridho kepada saya, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Gurunya Rabi'ah Ar-Ra'yi itu dengar. Ya, Sufyan Ats-Tsauri doa kayak gitu, Allahumma ridha'anna, ya Allah, ya, berikanlah ridho kepadaku. Dijawab oleh Rabi'ah, guru beliau, amma tastahi an tas'alahu ridha anka? Apa kamu itu tidak malu? Kamu itu minta supaya Allah itu ridho kepadamu. Coba, kamu itu tidak malu? Ya, kamu minta supaya Allah ridho kepadamu. Jadi kalau Rabi'ah Ar-Ra'yi itu hidup di zaman kita, ngelihat manusia-manusia model kayak kita ini, yang dikit-dikit kita beramal, kemudian kita ngomong, mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, kata jamaahnya. Ya. Kalau Rabi'ah Ar-Ra'yi itu hidup di tengah kita, pasti kita pun akan dibantah. Apa kamu tidak malu? Pasti beliau akan ngomong, amma tastahi an tas'alahu ridha anka? Apa kamu itu tidak malu? Kamu minta supaya Allah ridho kepadamu. Tidak malu kamu? Wa anta ghairu radin anhu, sementara kamu belum menunjukkan bahwa kamu itu sudah ridho kepada Allah. Belum tampak dalam dirimu bahwa kamu itu ridho kepada Allah. Nah ini. Tapi ya memang model manusia kayak kita, ya, pengennya kan dapat. Ya, syaratnya untuk dapat itu apa, kita nggak pernah kita usahakan dengan maksimal. Cuman minta aja, ini ya itu permintaan itu hayalan. Ya, orang yang pengen panen sawit itu kan harus nanam sawit, Pak. Ya, kalau dia pengen panen sawit, jual sawit, ya dia harus nanam sawit. Ya, kalau dia nanam sawit, ya ada harapan dia nanti bisa panen sawit kemudian jual sawit. Orang yang dia itu pengen panen kopi, ya harus nanam kopi. Ya, punya kebun kopi, maka dia bisa panen kopi. Ini pengen panen sawit tapi nggak pernah nanam, nggak pernah punya ladang. Gimana orang ini? Apa memang bisa menyolong? Nggak mungkin. Kayak gitu. Sama juga kita mengharapkan ridho, kuncinya kita harus ridho dengan Allah.
ya. Kemudian kemarin itu Ja'far bin Sulaiman, ya. Ja'far bin Sulaiman bertanya, ikut juga dengar apa yang disampaikan oleh Rabi'ah Ar-Rai. Apa yang ditanyakan oleh Ja'far bin Sulaiman? Mata yakunul abdu radiyan anillah. Wahai Rabi'ah, kapan seorang hamba itu dikatakan dia itu sudah bisa ridho kepada Allah? Dalam kondisi kayak mana seorang hamba itu dikatakan sudah ridho kepada Allah, itu dalam keadaan seperti apa? Faqalat, maka berkata Rabi'ah Ar-Rai. Dia berkata, kata beliau, disimak, kalau perlu ditulis dalam hati, ya. Iza kana suruhu bil musibati mislu sururihi bin nikmati. Kamu itu dikatakan sudah ridho kepada Allah, kata Rabi'ah Ar-Rai. Iza kana sururuhu bil musibati misla sururihi bin nikmati. Ketika kebahagiaanmu, ketika kamu itu bahagia dalam keadaan menghadapi musibah, sama seperti bahagiamu, seperti kamu ya ketika kamu mendapatkan nikmat. Itulah orang yang ridho. Senangmu ketika mendapat musibah sama seperti senangmu ketika mendapat nikmat. Bahagia hatimu ketika rugi sama seperti bahagia hatimu ketika untung. Ya. Sukacitamu ketika sehat, sukacitamu ketika sakit sama ketika sukacitamu ya dalam keadaan sehat. Sukacitamu ketika kehilangan sama seperti sukacita hatimu ketika kamu memiliki. Sukacitamu ketika kamu itu gagal sama persis ya dengan sukacitamu ketika kamu itu berhasil. Pokoknya di sana senang, di sini senang lah orang ridho itu, Pak. Itu sifatnya orang yang ridho itu, di sana senang, di sini senang. Kayak gitu. Di sana ketika aku rugi, ya, aku senang. Di sini ketika aku untung, ya, aku pun senang. Di sana ketika aku sakit, aku senang. Di sini ketika aku sehat juga senang. Jadi pokoknya selalu senang. Itulah orang ridho. Karena dia sadar, ya, dia ini bagian dari alam. Matahari itu tunduk dengan pengaturan Allah. Loh, saya ini kan makhluk kecil di muka bumi ini yang bagian dari alam. Saya pun harus tunduk, ya, seraya sabar dan ridho dengan pengaturan Allah. Kayak gitu. Itulah orang-orang yang ridho. Sebagai penutup saya akan sampaikan satu riwayat. Mudah-mudahan bisa dipahami bersama. Jadi dalam kitab Madarijus Salik saya akan sampaikan satu riwayat. Ada sebuah kisah dalam kitab Madarijus Salik. Di kitab saya itu halaman 561 ya. Waqad zikra fi asar, ya, ada disebutkan dalam sebuah asar, dalam sebuah riwayat. Kata Imam Ibnu Qayyim, anna abidan abadallahu dahran tawilan. Ya, ada seorang ahli ibadah. Ya. Anna abidan abadallah dahran tawilan. Ada seorang ahli ibadah yang dia itu selalu beribadah sepanjang hari. Dahran tawilan. Namanya ahli ibadah, Pak, ya. Pokoknya sepanjang hari dia ibadah. Duduknya zikir, ya, sholat, baca Quran, ya, namanya
namanya dia ahli ibadah. Siang harinya dia puasa, malamnya dia qiyamul lail, dia ahli ibadah. Maka dijelaskan dalam azhar ini, anna abidan abadallah dahran tawilan. Ada seorang ahli ibadah yang dia telah beribadah kepada Allah sepanjang hari. Wa uriya fil manam, ya, maka ditampakkan oleh dia dalam mimpinya. Dia dapat ilham, diilhamkan kepada dia ketika si ahli ibadah ini sedang tidur, ya, anna fulanata ra'iyatan rafiqatuka fil jannah. Jadi diberikan kabar kepada di ahli ibadah dalam mimpinya itu ilham, sesungguhnya tetanggamu si tukang penggembala wanita, ya, wanita tuh penggembala tetanggamu itu akan menjadi temanmu di dalam sorga. Dalam mimpi itu dia dapat ilham seperti itu, bahwa tetanggamu, ya, wanita tua penggembala tetanggamu itu akan menjadi tetanggamu di sorga. Fasa'ala anha, maka itu membuat dia itu bertanya-tanya, kok bisa ya? Kalau saya memang ya memaksimalkan diri untuk ibadah, tapi tetangga saya loh, yang hari-harinya saya lihat dia itu hanya menggembala kambing, ya, kok dia di dalam mimpi itu ditampakkan bahwa dia akan menjadi tetanggaku di dalam sorga. Ila anna wajadaha, ya, maka sampai akhirnya dia itu menemui wanita tua, ya, penggembala tetangganya tadi, ditemui, ya. Fastadhafaha salasan liyansura ila amaliha. Dan dia itu fastadha, dia meminta untuk menginap di rumah wanita tua penggembala tadi. Salasan, ya, tiga malam. Ila, ya, liyanzura ila amaliha. Tujuan dia itu nginep di rumah penggembala tadi, ya, untuk melihat apa amalnya penggembala wanita ini yang kok, ya, dia diilhamkan bahwa dia menjadi tetangganya di sorga, ya. Apa sebetulnya, ya, maka dia pengen tahu. Liyanzura ila amaliha. Kemudian fakana baitu qa'iman, ya, fakana, ya, yabitu qa'iman. Adapun dia, ya, pada malam pertama ini si ahli ibadah tadi, fakana yabitu qa'iman, pada malam pertama, ya, namanya dia ahli ibadah, Pak, dia tidak mau menyia-nyiakan waktu malam. Fakana yabitu qa'iman, malam harinya itu dia gunakan untuk beribadah, sholat, ya. Dan dia melihat watabitu naimatan, dan dia melihat wanita tua penggembala sang pemilik rumah tempat dia nginep tadi, ya, malam hari itu cuma tidur. Naimatan, watabitu naimatan. Kemudian itu malamnya, jadi ahli ibadah itu sholat, sementara si penggembala wanita tua tadi hanya tidur. Wa yazallu sha'iman wa tazallu muftiran. Siang harinya ahli ibadah itu puasa, dan dia melihat wa tazallu muftiran. Siang harinya dia lihat penggembala tua wanita tadi, ya, nggak puasa, makan biasa, ya, sarapan, makan siang, makan sore. Dia nggak puasa. Sementara ahli ibadah tadi, ya, malam harinya dia ibadah, siangnya dia puasa. Akhirnya berlalulah 3 hari. Dan seperti itu, kalau malam, ya, ahli ibadah itu sholat, sementara tuan rumahnya cuma tidur, ya. Kemudian siang harinya ahli ibadah tadi puasa, tuan rumah itu, ya, dia makan seperti biasa. Artinya dia hanya melakukan hal-hal yang wajib saja dalam syariat. Enggak tampak dia memiliki amal-amal yang besar dan berlebihan dalam perkara yang sunnah. Berlalulah 3 hari. Akhirnya, ya, bertanyalah ahli ibadah tadi, bertanya kepada
kepada tuan rumah tadi, ya. Amma laki amalun ghairu ma ra'aitu. Jadi setelah 3 hari 3 malam berlalu, dia kan nggak menemukan ada amalan hebat dari wanita tua tadi. Wanita tua pengembala tadi. Nggak ada amalan hebat. Dia memberanikan diri bertanya, amma laki amalun ghairu ma ra'aitu? Ya. Adakah ya amalan khusus yang kamu miliki selain dari apa yang aku lihat? Ya. Qalat, maka wanita tua itu menjawab, ma huwa wallahi ghairu ma ra'aita. Ya, demi Allah tidak ada. Aku tidak menyimpan satu amalan selain dari amalan yang kamu lihat selama kamu di rumahku. Tidak ada. La a'rifu ghairu. Ya, aku tuh sama sekali nggak ngerti kalau aku itu punya amalan lain. Ya, amalku ya cuma itu aja. Ya, la a'rifu ghairahu. Tapi akhirnya si ahli ibadah ini masih belum percaya. Dia berkata, falam yazal yaqulu laha tuzakkari, ya. Tuzakkari, kata ahli ibadah tadi. Dia berulang kali ngomong, coba ingat-ingat, ya. Falam yazal yaqul, ya, dia tidak henti-hentinya berkata kepada wanita tua itu, ya, tazakkari, coba diingat-ingat. Coba ingat-ingat dulu. Jangan ngomong nggak ada amalan lain yang kamu simpan. Coba ingat-ingat dulu, kata ahli ibadah tadi. Hatta qalat, ya, setelah ditekan beberapa kali, baru ngomong, ya, wanita tua ahli ibadah tadi. Khusailatun wahidatun hiya fi, ya. Oh iya, ada. Tapi hanya satu amalan ringan. Hanya satu amalan ringan, kata wanita tua tadi. Wazalikaan, ya, wazalika anni in kuntu, ya. Setelah ditekan tadi dia baru sadar. Ya, tapi bagi dia ngomong khusailatun wahidatun hiyafi, ya. Ada, tapi itu hanya sebuah amalan, satu amalan yang ringan. Dijelaskan oleh wanita tua, apa itu amalan yang ringan yang dia maksud? Wazalika, amalan ringan yang aku maksud itu, kata wanita tua tadi, ani intu fi siddati lam atammana anni piroghoi. Aku itu selama ini terbiasa, kata wanita tua tadi, kalau aku itu dalam kesempitan, aku tidak pernah berangan-angan datang ke lapangan ketika itu. Kalau aku itu sedang mendapat kesempitan hidup, angan-anganku itu, ya, aku tidak pernah berangan-angan untuk datang kepadaku ke lapangan. Wa in kuntu fi maradin lam atammanna anni fi sihatin. Kalau aku itu sedang diberikan ujian sakit, aku tidak pernah berangan-angan seandainya saja aku sehat. Wa in kuntu fi samsin lam atamanna anni fi zolla. Kalau aku itu sedang dalam keadaan kepanasan, panas terik, ya, lam atamanna anni fi zolli. Aku tidak pernah berangan-angan bahwa aku itu mendapatkan naungan. Itu amalannya. Jadi kata wanita tua tadi, amalanku yang satu amalan ringan yang aku miliki itu, dia malu mau nyebutkan ini karena bagi dia itu amalan ringan. Pembandingnya kan amalan ahli ibadah tadi. Ya, kalau malam tuh sholat, siang puasa. Nah, dia malu. Setelah ditekan supaya nginget-nginget, ya akhirnya dia sampaikan. Itu amalannya. Apa amalannya? Yaitu, kalau aku itu sedang dalam kesempitan, dalam kesusahan, aku nggak pernah berangan-angan supaya datang menghampiriku itu ke lapangan. Berangan-angan saja enggak, Pak. Artinya, dia menikmati kesempitan dan kesusahan yang Allah takdirkan pada dirinya. Ketika dia dalam keadaan sakit, dia tidak pernah berangan-angan untuk
lapang dada dengan ridho. Ya, betul-betul ridho dia nikmati. Sehingga angan-angan untuk berganti sakitnya menjadi sehat itu nggak ada. Kemudian kalau aku itu sedang dalam keadaan panas, aku tidak berangan-angan aku mendapatkan naungan. Ini amalannya. Dia ridho dengan takdir panas yang sedang Allah berikan pada dirinya. Berangan-angan untuk berganti panas itu menjadi naungan saja dia enggak. Apalagi mengeluh, apalagi menggerutu, apalagi bereaksi negatif, ya. Pikiran negatif saja enggak ada. Ya, angan-angan supaya sakit berganti sehat itu aja enggak ada. Angan-angan ketika sempit itu segera berganti lapang itu enggak ada. Saking ridhonya dia menikmati takdir Allah itu tadi. Akhirnya qala, berkata ahli ibadah yang bertanya tadi, fawadu'al abidu yadahu ala ra'si. Ya, akhirnya ahli ibadah tadi meletakkan kepalanya, kayak tangannya di atas kepala, megang kepala ini, ahli ibadah tadi. Fawadu'al abidu yadahu ala ra'si. Diletakkan, ya, tangannya itu diletakkan di atas kepala, megang kepala dia. Ya, ekspresi kalau orang sudah pusing itu kan megang kepala, Pak. Waqal, ya, sambil megang kepala tadi dia berkata, ahazihi khusailah, ya, ahazihi khusailah. Ini yang kamu katakan amalan kecil. Ya, ini yang kamu katakan amalan ringan dan sepele. Kata ahli ibadah tadi, hazihi wallahi khaslatun azimatun ya'jizuhu anhal ubad. Ya, kata beliau, hadhihi wallahi khaslatun azimatun ya'jizu anha ubad. Ya, ini adalah satu amalan besar, ya. Ini satu amalan yang agung yang para ahli ibadah belum tentu sanggup melakukannya. Sambil megang kepala dia bicara kayak gitu. Masya Allah, ikhwan, akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi itu yang mungkin perlu kita fahami, ya. Dan ini perlu kita cermati. Jadi kesimpulannya, kunci untuk mendapatkan ridhonya Allah adalah maksimalkan dirimu untuk ridho dengan apa yang menjadi ketetapan Allah. Maksimalkan dirimu untuk ridho, ya, terhadap apa yang menjadi kehendak Allah. Allah punya ketetapan yang berlaku dalam hidup kita, terima dengan sabar dan ridho. Allah punya kehendak. Apa kehendak Allah terhadap kita? Ibadah. Maka terima, jalani kehendak Allah itu dengan sabar dan ridho. Ya. Terus jangan lupa berdoa kepada Allah. Ya. Berdoa kepada Allah supaya Allah mengkaruniakan kepada kita keridhaan. Ya, karena dulu para ulama juga meminta kepada Allah supaya diberikan keridhaan. Bagaimana doanya? Nah, ini di antara doanya. Kalau mau ditulis silakan. Allahumma raddini biqadaika. Ya Allah, jadikan aku orang yang ridho. Ridhokan aku dengan qadamu. Wa barikli fi qadrika. Dan berkahilah untukku di dalam ketetapan-ketetapan darimu. Ini panjatkan doa ini. Karena kita ini ridho itu nggak gampang. Kalau kita nggak ditolong oleh Allah, kita nggak akan bisa menjadi orang yang ridho kepada Allah. Maka kita harus meminta kepada sang pemilik sifat ridho supaya kita diberikan ridho. Allahumma raddi, ya, Allahumma raddini biqadaika. Ya, wa barikli fi qadrika. Ya Allah, jadikan aku ridho terhadap qadamu, terhadap ketetapanmu.
dan jadikan aku itu ya berkahilah terhadap semua apa yang kau tetapkan pada diriku. Itu doanya. Banyak doain. Allahumma radini ya bi qadaika wa barikli fi qadrika. Allahumma radini bi qadaika wa barikli fi qadrika. Mungkin itu ya yang bisa disampaikan. Ya afwan ini, maaf seyogianya saya tuh membahas masalah keagungan kalimat takbir ya, tapi qadarullah, tapi perlu penambahan terkait masalah ridho. Jadi insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita bisa melanjutkan materi di pembahasan